Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Sudah siap untuk belajar? Ya, oke. Gimana sudah makan malam belum? Sudah sholat isya belum? Ya, oke. Sudah semuanya berarti ya. Eh, sudah siap semuanya berarti. Alhamdulillah. Oke. Adik-adik, ada yang tahu nggak kira-kira malam hari ini kita mau belajar apa? Ada yang bisa tebak nggak? Oke. Bingung ya? Ya, jadi pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang cara membuat kalkulator ya. Ya, oke, malam hari ini kita akan coba membuat sesuatu yang mirip dengan kalkulator. Kalau kalkulator itu kita bikin, kalau kalkulator fungsinya untuk menghitung angka secara acak, angka berapa aja bisa kita hitung, dan bisa kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, kali ini ada kalkulator khusus nih untuk menghitung sesuatu secara khusus. Nah, apa ya kira-kira ya? Oke, nanti kita akan tahu adik-adik semuanya akan kita ketahui setelah kakak mau bahas sedikit tentang rukun Islam. Nah, coba adik-adik kan pasti semuanya sudah tahu rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, betul ya. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadat, betul. Kemudian yang kedua, sholat, ya. Kemudian yang ketiga apa? Berpuasa, ya. Kemudian zakat ya. Lalu haji, ya betul ya. Haji jika mampu ya. Oke. Nah, dari eh, 5 rukun Islam ini ya, diantaranya ada beberapa ibadah yang berkaitan dengan harta. Coba, kira-kira apa nih adik-adik? Apakah sholat, ataukah puasa, atau zakat? Coba. Iya, betul ya. Jadi ibadah yang berkaitan dengan harta itu adalah zakat. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Apa sih itu yang dimaksud dengan zakat? Iya, betul. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan harta kita ya. Mengeluarkan ke harta, kemudian memberikannya kepada eh, orang-orang yang memang sudah ditentukan dia bisa menerima zakat ya. Nah, nanti ada pembahasan lain gitu. Nah, di antara bentuk-bentuk zakat itu atau jenis-jenis zakat ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta ya. Zakat apa? eh, Zakat kepemilikan harta gitu. Jadi kalau misalnya kita punya harta, maka dan harta harta kita sudah mencapai jumlah tertentu, kemudian sudah tersimpan selama beberapa waktu tertentu, maka dia harus dikeluarkan. Nah, apakah dikeluarkan semuanya? Enggak ya. Kalau dikeluarin semuanya nanti habis. Kita nggak punya harta apa-apa. Ya, jadi yang dikeluarkan dalam zakat mal itu hanya sebagiannya saja, hanya beberapa persen saja, gitu ya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi eh, apa zakat mal itu adik-adik semuanya, eh, yang tadi kakak bilang itu dia bisa dilakukan kalau misalnya uh, harta kita itu sudah mencapai sebanyak atau seharga 85 gram emas. Nah, adik-adik tahu nggak harga emas itu 1 gramnya berapa? 10.000. Wah, bukan. Murah banget 10.000. Ya, jadi harga 1 gram emas itu bisa berubah-ubah ya. Tergantung kapan harinya atau kapan waktunya bisa berubah-ubah. Nah,
Jadi tadi kan kakak bilang apa zakat mal itu bisa dilakukan kalau harta kita itu sudah mencapai setara dengan 85 gram emas ya. Baik misalnya dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk uang gitu. Nah, kalau dalam bentuk emas ya berarti mudah kita hitung ya, tinggal kita timbang saja emasnya ada berapa gram. Atau kita bisa lihat di di kemasannya, di bungkusnya kan ada tulisannya ya. Nah, tapi kalau misalnya dalam bentuk uang, berarti harus kita hitung dulu 1 gram emasnya itu berapa gitu ya. Baru kemudian kita kalikan dengan 85 ya. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu ya, harga 1 gram emas itu berapa ya? Nah, coba sini mungkin kakak akan mau menampilkan eh, di sini ada misalnya, ya di sini kakak sudah tampilkan nih salah satu website ya, apa Mas Antam. Ya, jadi website ini ya, ini eh, biasa orang-orang membeli emas di sini. Nah, di sini ada informasi nih tentang harga emas. Nah, pada hari ini di tanggal 7 Februari, di sini harga emasnya adalah 1 gramnya itu sebesar 2.920.000. Nah, jadi kalau kita mau tahu nih, apakah harta kita itu sudah mencapai nisabnya atau nisab itu yang dimaksudkan nisab itu adalah takaran ya, takaran harta kita sudah mencapai belum atau belum gitu ya. Nah, maka tinggal kita hitung ya, adik-adik semuanya. Kita hitung misalnya, nah di sini kita hitung pakai kalkulator nih, adik-adik. Di sini kan tadi harga emas itu 1 gramnya 2.920.000 ya. Nah, dikali 85 gram sama dengan 248.200.000. Nah, ini kalau harta kita sudah segini ya, berarti dan dan harta kita tertimbun atau tidak digunakan ya selama 1 tahun. Nah, jadi harta kita ada segini, kemudian tidak digunakan ya selama 1 tahun. Nah, jadi jumlahnya tetap ya minimal atau paling sedikit segini. Nah, maka kita sudah diwajibkan ya untuk membayar zakat gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan nisab dan haul. Nah, kalau nisab itu berarti takaran hartanya, kalau haul itu adalah waktu ya tersimpannya harta tersebut gitu ya. Waktunya berapa lama? 1 tahun. Terus kalau misalnya nih, misalnya adik-adik semuanya punya harta 250 juta misalnya. Tapi 250 juta itu misalnya dalam jangka waktu 1 tahun itu misalnya bisa berkurang, bisa tambah, bisa berkurang gitu, bisa tambah. Jadi nggak nggak menetap hartanya gitu selama 1 tahun. Itu jumlahnya nggak menetap. Nah, bisa misalnya di bulan Januari 250 juta, nanti di bulan Maret misalnya eh, mau beli apa ya, mau beli mobil misalnya, atau mau beli rumah, atau misalnya mau berhaji gitu ya. Nah, terus jadi misalnya saldonya nanti tinggal 50.000 misalnya gitu. Nah, terus nanti nambah lagi. Nah, itu berarti nggak wajib untuk
zakat ya. Jadi zakat itu selain sudah mencapai nisab, dia juga harus mencapai haul 1 tahun. Gitu, adik-adik semuanya. Nah, itu tadi mengenai zakat ya. Nah, sekarang kita di proyek kali ini kita akan membuat kalkulator zakat. Nah, apa? Kalkulator zakat ya, adik-adik semuanya. Nah, gimana cara bikinnya? Nah, di sini apa? Kakak mau tampilkan lagi ya, share screen. Waalaikumsalam. Ya, ini kakak sudah bikin sebelumnya. Adik-adik mungkin bisa lihat sebentar ya. Nah, ini dia. Oke, yang pertama kita bikin ini dulu ya. Kita bikin dari awal lagi ya. Oke, kita bikin dari awal dulu ya, supaya adik-adik bisa tahu nih urutannya. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada sprite ya. Kita hapus dulu sprite-nya. Nah, kemudian, yang pertama kita pilih backdrop-nya dulu ya. Nah, adik-adik nih mau pilih yang mana nih kira-kira? Coba Bilal, coba mau yang mana Bilal? Misalnya yang mana? Di sini ada banyak pilihan ya. Nah, misalnya kita pilih yang kalkulatornya. Jadi nanti ada sprite-nya, ada ada sprite-nya. Misalnya sprite-nya apa dulu deh biar cocok sama backdrop-nya nanti. Ya, ada banyak pilihannya. Siapa yang memilih sprite? Hmm. Musa gimana Musa? Musa mau yang mana Musa? Oh, Musa pengennya orang ya. Laki-laki. Oke, kita pilih mana ya? Yang gambar laki-laki. Oh, udah banyak nih. Musa mau yang mana Musa? Oh ada Prince nih. Oh, Musa mau yang ini, yang Prince, pangeran ya? Oke, boleh. Oke, ini karena di sini spotnya Prince, berarti kita cocokin sama backdropnya. Kira-kira apa yang cocok ya? Kalau Prince itu tinggalnya di mana ya? Iya, di Castle ya. Oke, kita pilih nih di sini ada Castle 1 sampai 4. Mau pilih yang mana? Oke, Hamzola. Hamzola mau pilih yang mana Hamzola? Mau pilih Castle 3 boleh. Nah, nih. Nah, ceritanya di sini ada Prince, kemudian dia di dalam castle ya. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita play ya, atau kita klik green flag-nya, dia akan muncul sama seperti kalkulator. Kalau sebelumnya kan gimana? Selamat datang di kalkulator apa titik-titik gitu, kalkulator Musa misalnya. Nah, sekarang kita khususkan nih, kita mau bikin kalkulator zakat. Berarti nanti ya di awal itu kita akan membuat phrase-nya itu mengucapkan selamat datang di kalkulator zakat gitu ya. Oke, berarti klik bikin blok apa nih? Nah, bikin ini dulu ya, supaya nanti kita mulai pas kita klik green flag-nya akan muncul bubble ya. Nah, terus berikutnya dari blok ini. Iya, betul. Oke, kita kita buat ya kata-katanya. Assalamualaikum. Selamat datang di kalkulator zakat. Ya, oke. Nah, kita lihat ya. Benar kan nih Prince-nya ngomong seperti itu?
Wah, iya benar. Nah, for 2 seconds. Jadi cuma 2 detik aja Prince-nya ucapkan seperti ini. Gimana, mau lebih lama? Boleh, kalau mau lebih lama berarti angka ininya ditambahkan atau dikurangi. Ya, ditambah ya. Jadi berapa? Misalnya kita tambahin 1 deh. Jadi 3 seconds. Oke. Nah, jadi agak lebih lama dia. Ya, nah jadi setelah Prince-nya ini menyapa, lalu dia akan bertanya kepada adik-adik semuanya, gitu. Tentang jadi yang pertama yang harus ditanyakan dulu apa nih? Itu untuk kan tadi kan kita sudah bahas ya bahwa zakat itu bisa dilakukan kalau sudah memenuhi nisab dan haul. Nah, berarti harus yang pertama yang mau diukur dulu apanya nih? Jumlah hartanya atau waktu lama hartanya mengendap kira-kira? Kalau menurut Musa apa dulu? Ya, betul ya. Jadi kita ukur dulu hartanya sudah mencapai nisab atau belum? Sudah mencapai atau sudah setara dengan 85 gram emas atau belum? Gitu. Kalau belum mencapai berarti tidak perlu membayar zakat walaupun misalnya hartanya mengendap selama 1 tahun nggak dipakai-pakai. Misalnya hartanya kan tadi kan nisabnya berapa? Kalau diuangkan nisabnya itu 248.200.000. Nah, misalnya hartanya cuma 200 juta, berarti sudah bisa bayar zakat apa belum? Adik-adik semuanya. Iya, betul. Belum ya, belum bisa membayar zakat ya. Maka yang harus kita ukur ukur lebih dulu adalah jumlah hartanya. Oke, nah berarti prinsipnya ini harus nanya berapa harta yang kamu miliki sekarang gitu ya. Nah, kira-kira blok apa ya yang digunakan untuk prinsipnya ini bertanya, kemudian kita bisa mengetikkan jawabannya. Ya, oke. Kita bisa pakai dari mana nih? Di sini ada blok palet. Adik-adik bisa pilih blok palet yang mana ya, yang bisa ada pertanyaannya. Sama kayak kayak pekan lalu. Oh iya, dari sensing, kemudian ada ask ya. Ada ask. Nah, sini. Ini. Nah, pertanyaannya gimana tadi? Ya, berapakah jumlah hartamu saat ini? Gitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang eh, dia harus bisa kita jawab. Ya, nanti muncul akan seperti ini. Kita coba ya adik-adik semuanya ya. Nah, jadi di sini bisa kita isi ya. Jumlah hartanya misalnya berapa? Gitu ya. Hartanya misalnya 300 juta. Nah, 300 juta nolnya berapa adik-adik semuanya? 300. Nah, kalau juta berarti nolnya 6. Kita tambahin 0, 6 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi segini nih, nolnya banyak ya. Ada 8 berarti. Nah, nanti jawaban yang kita tuliskan di sini, dia akan tersimpan dalam satu blok yang namanya answer. Ini ya. Nah, ini dia bloknya answer ya. Nah, answer ini seperti apa berarti? Seperti wadah ya. Nah, pekan lalu kita udah belajar tentang variabel kan? Jadi answer ini dia menyimpan jawaban. Nah, dia seperti wadah yang menyimpan data ya atau menyimpan suatu barang ya. Yang dimana nanti data tersebut atau barang yang tersimpan ini akan bisa dikeluarkan sewaktu-waktu gitu ketika dibutuhkan. Nah, kita mau membuat answer-nya ini muncul di layar ya atau muncul di stage ini ya.
Nah, berarti gimana caranya? Ada yang masih ingat nggak? Cara supaya answer-nya ini muncul di stage. Ya, betul. Ya, betul, Hanzola. Diklik, ya. Nah, akan muncul di sini tuh. 300 juta. Tapi nggak ada titiknya ya, adik-adik semuanya ya. Oke, nah jadi ketika kita apa namanya menjawab ask di sini, maka jawabannya akan tersimpan di dalam answer ya. Oke, sampai sini gimana adik-adik semuanya? Bisa dipahami dengan baik atau ada yang mau bertanya? Oke, sudah paham ya? Coba dibikin. Coba disusun dulu blok kodenya sampai sini. Iya. Oke, sudah selesai? Ya, bagus. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kan kita setelah setelah apa sudah terjawab ya, hartanya sudah mencapai nisab atau belum ya, maka kita akan membuat ya apa satu wadah ya. Satu wadah lagi atau satu variabel lagi yang bisa menyimpan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Nah, berarti kita butuh blok apa nih adik-adik semuanya? Coba Bilal, butuh blok apa? Ya, betul dari variables ya. Dari variables kita bikin variables baru nih. Nah, gimana ini variabel yang pertama ini tentang nisabnya ya. Nah, berarti kita bisa tulis jumlah harta saat ini. Gitu ya. Kita klik oke. Okay. Nah, berarti kita untuk supaya dia bisa menampilkan jawaban di sini ya. Maksudnya jawaban yang diketik nanti akan muncul di variabel ini. Nah, berarti kira-kira blok apa yang cocok? Set atau change? Ya, betul, set ya. Nah, di sini kan nol nih adik-adik semuanya. Berarti gimana caranya ya supaya munculnya itu 300 juta seperti jawaban yang pertama tadi? Ya, betul. Jadi answer-nya ini kita bisa masukkan ke sini. Gitu ya. Oke, kita coba ya adik-adik ya. Nah, berapa jumlah hartamu saat ini? Nah, kita ketik 300 juta misalnya. Sip. Nah, nanti datanya tersimpan di sini ya adik-adik semuanya. Oke. Nah, eh, jadi ini seperti apa? Variabel ini seperti toples. Seperti toples yang menyimpan. Misalnya adik-adik apa? Kakak kasih analogi ya, misalnya eh, adik-adik mau bikin susu siap minum. Nah, berarti kan apa? Berarti adik-adik butuh apa tuh? Butuh mencampur apa? Ya, mencampur susu, susu bubuk dan air hangat ya. Nah, susu bubuknya misalnya disimpan di dalam toples. Nah, air hangatnya disimpan di dalam teko ya. Nah, maka apa namanya susu bubuk itu sewaktu-waktu akan bisa dipindahkan ke gelas, begitu pula dengan air hangat dari teko juga akan bisa dipindahkan ke gelas gitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Angka-angka di sini dia butuh tempat, butuh wadah untuk bisa menyimpan gitu. Nah, wadah itulah yang disebut dengan variabel. Nah, di sini ya. Jadi nanti berarti kita bisa bikin banyak variabel dong. Iya, bisa. Gitu. Tergantung kita butuhnya berapa wadah atau berapa variabel untuk menyimpan angkanya. Gitu. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat pertanyaan nih tentang nilsop gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang
kalau nisabnya itu sudah atau hartanya sudah mencapai nisab, maka dia bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu. Tapi kalau belum mencapai nisab, berarti kita bisa langsung kasih jawaban. Kamu belum wajib mengeluarkan zakat mal gitu. Berarti ada rumusnya nih ya. Jadi ada satu blok ya yang bisa digunakan untuk apa? Untuk tadi ya, if gitu ya. Jadi jika uh, hartanya itu sudah atau sama dengan 200, berapa tadi nisabnya 248.200.000 ya, atau lebih dari 248.200.000, maka lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang haul ya. Oke, berarti ada blok apa nih kira-kira? Adik-adik ada yang tahu nggak blok yang bisa digunakan untuk menyusun tadi ya, menyusun pertanyaan itu? Ya, betul ya, ada blok di sini ya, namanya if. Ya, jadi if jika. Nah, nah, berarti tadi kan kita mau membuat jika jawabannya itu sama dengan 248.200.000 atau lebih dari 248.200.000. Nah, then maka kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang haul. Nah, berarti di sini ada dua kemungkinan nih adik-adik ya. Bisa jadi jumlah harta saat ini itu lebih banyak sama dengan haul sama dengan nisab atau lebih besar daripada nisab gitu. Nah, berarti kita butuh satu blok lagi coba yang bisa diisi dengan atau. Nah, dari mana nih? Coba kita periksa satu-satu ya. Dari motion ada nggak ya atau? Oh, nggak ada. Coba dari looks. Nggak ada juga. Oh iya, betul Hanzola. Dari mana? Dari operator sih ya. Iya, betul. Nah, di sini ada banyak tuh pilihannya tuh adik-adik semuanya. Kira-kira adik-adik bisa lihat nggak yang ada ataunya atau bahasa Inggrisnya apa? Atau or ya. Nah, di sini ada or ya. Bisa kita pasang di sini. Oke. Nah, berikutnya kita butuh satu blok lagi nih adik-adik dari operators yang atau dua blok lagi maaf, dua blok lagi untuk mengisi kekosongan ini. Tadi kan kakak bilang kalau harta saat ini sama dengan 248.200.000 atau lebih dari 248.200.000, then maka itu ya. Oke, berarti kita butuh dua blok lagi. Ya, betul. Sama dengan, ya, betul sekali. Terus apalagi? Satu lagi, Musa. Lebih dari, ya, lebih dari yang mana nih kira-kira? Kan kita udah belajar sebelumnya ya, kalau lebih dari berarti tulisannya atau eh, simbolnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang mana? Oke, yang ini ya. Nah, kita ambil. Nah, sekarang apa? Kita mau membuat jawaban yang pertama ini ya terukur ya dengan tadi nisabnya ya. Nisabnya berapa adik-adik semuanya? Nisabnya 248.200.000. Nah, gitu ya. Dan juga sama bisa kita hitung juga 248.200.000 gitu ya. Nah, ini yang kosong bisa kita isi apa? Kan katanya kan tadi kalau jumlah harta saat ini itu sama dengan nisab atau lebih dari nisab,
Ya, betul. Berarti jawabannya ya, answernya ya. Nah, bisa kita duplikat aja, klik kanan, terus di sini ada pilihan duplicate. Nah, duplikat, terus kita taruh di sini. Gitu. Atau, nah, taruh sini ya. Oke. Ya, gimana sampai sini bisa dipahami semuanya? Oke, bagus ya. Coba, coba adik-adik coba susun dulu ya. Nah, kakak tunggu dulu, kakak kasih waktu dulu untuk bisa menyusun sampai blok ini. Ya, oke, sudah ya. Nah, tadi kan berarti pertanyaan berikutnya itu tentang apa? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat? Ya, Bilal, coba Bilal. Oke, tentang haul, betul ya. Berarti kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa nih kira-kira pertanyaan yang bisa kita yang bisa Prince ini tanyakan tentang haul? Ya, ya betul ya. Kita berarti tanya lagi berarti dari mana? Dari sensing ya. Dari sensing kita ambil blok ask, terus kita tanya deh apa pertanyaannya. Nah, berapa lama harta mengendap gitu ya. Nah, ini tapi berarti eh, berarti ini maksudnya dalam bentuk tahun ya. Nah, dalam bentuk tahun. Nah, misalnya, nah ini kalau misalnya apa hartanya itu mengendapnya nol, misalnya beberapa bulan berarti kan nggak nyampe satu tahun, misalnya 0, berapa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nyampe satu tahun berarti dia sudah bisa mengeluarkan zakat mal gitu. Ya. Oh, maaf. Yang terlewat nih adik-adik. Nah, jadi tadi kan kita langsung lanjut ke sini ya, adik-adik semuanya. Langsung lanjut ke kalau hartanya sama dengan nisab atau lebih dari nisab gitu ya. Nah, kalau hartanya kurang dari nisab, nah berarti udah wajib bayar zakat mal belum? Belum ya. Nah, berarti kita bikin satu susunan blok nih untuk bisa menjawab itu gitu ya. Kurang lebih sama nih, seperti ini. Cuma nanti kita ubah ya answernya. Nah, kita ubah ini ya jawabannya misalnya kurang dari gitu ya. Oke. Nah, jika jawabannya kurang dari nisab, nah maka nanti akan disampaikan oleh prinsnya kamu belum wajib membayar zakat mal gitu. Nah, nanti kita butuh satu blok lagi. Satu blok ya. Nah, jadi kalau misalnya jawabannya kurang dari, berarti dari mana tadi? Ada satu yang mirip seperti ini. Nah, iya betul dari operator ya. Dari sini tuh ada simbol kurang dari ya. Nah, berarti kita eh, tuliskan ya. Di sini nih shopnya kita copy aja biar nggak usah ngetik ulang. Terus kita paste. Nah, terus di sini ansurnya tinggal kita duplikat aja lalu kita pasangkan di sini. Gitu. Nah, kalau kurang kurang dari ini sob berarti harus bayar zakat nggak? Nggak ya? Oke, berarti kita tambahkan say kamu belum wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, gitu. Nah, oke. Sekarang blok berikutnya kita tinggal pasang di sini. Nah, coba ya. Kita coba dulu.
Nah, berapa jumlah hartamu saat ini? Misalnya kita jawab berapa? 200 juta misalnya ya. 200 juta. Nah, karena 200 juta itu kurang dari 248 juta, 248 juta 200 ribu, berarti belum wajib mengeluarkan zakat mal. Tapi misalnya nih, kita jawabnya 300 juta misalnya ya. Nah, kita misal berapa jumlah hartamu saat ini? 300 juta. Nah, maka bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang haul. Oke. Ya, coba. Tadi kan ada tambahan blok ya. Coba adik-adik tambahin dulu tadi bloknya. Blok tambahannya. Nah, kakak kasih waktu. Oke, sudah? Ya. Ada kendala tidak? Ada yang kesulitan? Atau semuanya sudah bisa? Ya, oke. Alhamdulillah sudah bisa semuanya ya. Berarti bisa kita lanjut. Nah, berikutnya tentang haul. Nah, jadi berapa lama hartamu mengendap? Kita kasih tanda kurung tahun ya, adik-adik semuanya ya, biar nanti orang yang menggunakannya itu bisa menjawab ukurannya itu dengan tahun gitu ya, bukan dengan bulan. Karena kalau misalnya dengan bulan beda nggak sama tahun? Beda ya. Jadi kalau apa namanya, satu tahun itu kan berapa bulan? Ya, betul, Bilal, 12 bulan ya. Nah, 12 bulan. Jadi misalnya nanti diisi 12, diisi 10 misalnya. Nah, jadi rancu. Padahal 10 bulan bukan 10 tahun. Kalau 10 bulan udah wajib loh bayar zakat mal. Belum ya. Berarti harus kita perjelas ya pertanyaannya. Berapa lama hartamu mengendap? Atau bisa juga kita ubah deh pertanyaannya biar nggak bingung orangnya. Nah, berapa tahun misalnya ya? Berapa tahun hartamu mengendap gitu bisa kayak gitu ya. Jadi biar orang langsung isi oh berapa, oh pertanyaan berapa tahun, berarti bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Oke. Nah, nah sekarang kita mau bikin logika yang sama nih seperti yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya jawabannya itu kurang dari 1 tahun ya, nah berarti nanti akan jawabannya kamu belum wajib mengeluarkan zakat mal gitu. Tapi kalau jawabannya itu sama dengan 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, maka nanti akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, siapa yang bisa bikin atau menyusun blok dengan logika yang sama seperti sebelumnya? Iya, Musa, betul. Oke, pakai blok apa, Musa? Tadi pakai blok yang sama dengan ini. Ya, betul. Ya, oke. Tapi sebelumnya, sebelum kita bikin logika yang sama seperti ini, yang mirip dengan ini, kita akan menyimpan ya. Di sini kan ada pertanyaan tadi, berapa tahun hartamu mengendap gitu kan? Nah, kita akan menyimpan eh, apa jawaban nah, di sini ya, di variabel yang baru. Nah, berarti kira-kira jawaban ini bisa kita simpan di mana? Oke, di sini ya, di variabel. Nah, jadi kalau tadi variabelnya itu tentang jumlah harta, kalau sekarang kita eh, bikin variabel baru. Misalnya apa? Lama harta mengendap. Nah, lamanya dalam tahun gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti dia akan menyimpan jawaban tentang haul ya. Nah, kemudian kita pilih yang mana nih eh, buat ini, buat bisa menyimpan jawabannya. Di sini ada blok set, ada change. Oke, berarti yang set ya. Nah, sama kayak tadi ya, kayak di atas ini ya.
Berarti ini bisa diisi dengan apa? Angka nolnya bisa kita isi dengan jawaban ya. Nah, karena sama nih bloknya tinggal kita duplikat aja. Duplikat terus kita masukin ke sini deh. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Yang tadi ya, kita bahas lagi tadi tentang logika ini. Tadi sudah dijawab oleh Musa. Nah, kita butuh blok if ya. If. Nah, jadi kalau jawabannya itu kurang dari satu dulu deh. Nah, berarti mana nih? Pakai kooperators ya. Kooperators. Terus kita ambil blok yang ini kurang dari ya. Ini angkanya bisa kita tulis angka satu ya. Nah, answer-nya bisa kita duplikat dan kita masukkan ke sini. Gitu. Jadi kalau kurang dari 1 tahun, then maka kita bisa bikin, kita bisa atau prince-nya ini akan menjawab, kamu belum wajib mengeluarkan zakat mal. Gitu. Sama nggak bloknya sama ini? Sama ya? Berarti dia tinggal diapain tadi kalau bloknya sama? Gimana, Hanzolah? Ya, tinggal diklik kanan, terus di duplicate. Nah, terus kita pindahin deh ke sini. Klik. Nah, gitu. Oke, kita coba ya. Selamat datang di kalkulator zakat. Berapa jumlah hartamu saat ini? Misalnya 350 juta. Wih, banyak banget. Dah, berapa tahun hartamu mengendap? Nah, misalnya apa? Gak nyampe setahun, cuma 10 bulan. Nah, berarti 0,1 misalnya. Kok 0,1? Misalnya eh misalnya 0, atau 6 bulan, berarti 0,5 ya. Nah, karena baru tersimpannya setengah tahun, berarti belum wajib mengeluarkan zakat mal gitu. Tapi kalau misalnya 1 tahun, nah nanti kita bikin lagi. Berarti kalau misalnya sudah tersimpan selama 1 tahun atau lebih dari 1 tahun, ya siapa yang bisa bikin susunan bloknya? Coba. Ya, siapa yang mau jawab? Bilal ya. Oke, Bilal. Nah, berarti blok apa nih Bilal nih? Ya, sama kayak tadi ya. Ada blok if. Kita susun lagi di sini. Nah, ini bloknya sama seperti sebelumnya ya. Or. Nah, tinggal nanti kita ubah angkanya aja. Nah, tadi Hanzola nih yang tahu nih caranya gimana Hanzola? Biar bloknya bisa eh, muncul yang mirip seperti ini. Ya, duplikat ya. Klik kanan, terus duplikat. Oke, kita masuk ke sini. Set. Nah, gitu. Tinggal kita ubah deh kalau jawabannya sama dengan satu atau jawabannya lebih dari satu. Berarti then maka kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana berarti? Kalau misalnya sudah sampai haulnya, kita akan bikin prince-nya itu nanya lagi ya untuk misalnya masukkan atau atau nanti prince-nya bilang, mari kita hitung berapa jumlah harta atau jumlah zakat yang harus dikeluarkan gitu misalnya. Oke, berarti supaya muncul bubble, kita ambil blok apa? Dari Lux ya. Di sini kita masukkan ya. Terus kita bilang apa? Ayo kita hitung zakat yang harus kamu keluarkan. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian setelah apa Prince yang mengatakan ini, lalu Prince-nya nanti akan bertanya lagi tentang
zakatnya gitu. Jadi nanti apa diulang lagi pertanyaan yang yang ini gitu. Nah, supaya nanti bisa dihitung ya. Nah, oke. Nah, berarti untuk bertanya kita butuh blok apa nih? Siapa yang tahu? Ya, Musa. Oke, dari sensing. Terus kita ambil ask. Kita ambil ask. Tuh ya. Oke. Nah, pertanyaannya, tuliskan jumlah hartamu saat ini. Gitu. Nah, sampai sini gimana adik-adik semuanya? Ada yang masih bingung nggak? Atau sudah ada yang sudah selesai menyusun kodenya? Tadi sambil kakak bicara, sambil adik-adik sambil nyusun. Oh, sudah selesai semuanya. Wah, Masya Allah. Berarti kita bisa lanjut ya ke penyusunan blok berikutnya ya. Oke. Nah, jadi nanti kan ada pertanyaan seperti ini. Nah, berarti kan diulang lagi tuh apa ditulis ditulis kembali jumlah hartanya saat ini berapa gitu. Nah, berarti nanti akan muncul and answer ya. Nah, jawab apa kita akan setelah dituliskan jumlah hartanya ya, kita akan hitung langsung. Nah, tadi kan di awal Kakak sudah bahas bahwa apa untuk untuk zakat mal harta yang wajib dikeluarkan itu adalah sebesar 2,5% aja gitu ya, 2,5%. Nah, gimana adik-adik cara menghitung 2,5% dari harta yang sudah mencapai nisab dan haul? Nah, bisa kita kalikan ya, kalikan dulu 2,5 terus kita bagi 100, betul ya. Jadi adik-adik cara menghitung 2,5% itu bisa juga dengan cara jadi 2,5% itu sama dengan 2,5 per 100 ya, adik-adik semuanya ya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau kita mau mencari atau menghitung ya, eh, 2,5% dari jumlah harta kita, kita bisa kalikan dengan ini, 2,5 dibagi 100. Misal contohnya ya, tadi ya 300 juta ya. Aduh, tulisannya kurang bagus ya. Sebentar ya, kakak ganti dulu. Pakai ini, pakai pensil. Ouch, pakai pen tablet. Bentar, biar tulisannya bagus. Ya, tadi belum nyiapin. Oh, soalnya kakak susah nulisnya di mouse. Oke, kita eh, clear clear dulu all drawing. Oke. Nah, jadi kakak ulang ya cara menghitung 2,5% dari jumlah harta. Nah, jadi misalnya tadi hartanya berapa? 300 juta misalnya. Gitu. Ya. Nah, 2,5%-nya gimana caranya? Berarti tinggal kita kalikan saja. 2,5 per 100 gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti berarti 300 juta dikali 2,5, nah, dikali dulu kan ke 2,5, lalu nanti dibagi 100 gitu ya. Nah,
Berarti itu jumlah harta yang harus dikeluarkan. Gitu. Oke, kita coba ya. Nah, nah, nah berarti nanti akan eh, jawabannya itu akan langsung dihitung gitu ya. Jadi jawabannya adalah berupa hitungan dari jumlah harta dikali 2,5 dibagi 100 gitu ya. Nah, kita punya blok C kan? Sini kita masukin ya. Nah, kemudian kita mau bikin prinsnya itu bilang gini, jumlah zakat atau jumlah harta yang perlu kamu zakati atau jumlah zakat kamu sebesar gitu. Nah, sebesar apa? Sambil ada hitungannya nanti. Nah, kita butuh satu blok ya, yang bisa menampilkan itu keduanya itu ya, kata-kata maupun hasil hitungannya. Nah, kita ada di operators nih. Coba kira-kira yang mana nih adik-adik? Di sini ada banyak ya pilihannya. Ada and, or, ada not, ada join. Join itu berarti bareng-bareng munculnya. Ya, betul. Pakai join ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian apple dan banananya kita ganti ya. Kita hapus dulu ya. Nah, kita bisa yang pertama kalimatnya adalah jumlah harta yang dapat kamu. Oh, bukan jumlah zakat ya misalnya. Zakat yang dapat kamu keluarkan sebesar gitu ya. Titik titik titik. Nah, titik titik titiknya itu nanti akan diisi di sini ya. Nah, tinggal kita kasih spasi aja setelah sebesar, set, nanti akan muncul angkanya. Angka dari hitungan yang hitungan 2,5% dari jumlah harta seluruhnya. Oke, nah cara menghitungnya gimana? Tadi berarti total harta dikali 2,5 dibagi 100 ya. Oke, nah berarti kita butuh satu blok perkalian. Perkalian dulu ya. Nah, dari sini, nah di sini ada perkalian. Kemudian kita masukkan ya. Nanti kan di sini kan setelah tuliskan jumlah hartamu saat ini. Nah, berarti ini jawabannya akan kita tulis di sini. Terus nanti dikali berapa tadi? Siapa yang bisa jawab? Dikali berapa? Ya, betul. Dikali 2,5. Itu ya. Oh, maaf. Nah, setelah dikali 2,5 nanti harus dibagi lagi jadi 100. Nah, berarti kita butuh blok apa nih kalau mau dibagi 100? Ya, betul blok pembagian ya. Nah, di sini ada blok pembagian. Ini namanya blok. Ini blok pembagian nih. Nah, adik-adik bisa kita masukin ke sini nanti. Itu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya nanti dikali dulu 2,5 terus dibagi 100. Itu ya. Oke, kita ambil blok answer dulu. Baru masukin ke sini. Terus eh, kita masukkan 2,5. Eh, 2,5. Terus di sini tadi bagi berapa? Siapa yang tahu, masih ingat? Coba Musa berapa? Musa? Iya betul 100. Ya, oke. Nah, sudah deh. Yuk coba adik-adik coba susun dulu nih bloknya seperti yang kakak bikin. Oke, sudah ya? Ya, bagus. Oke, sekarang kita coba. Kita coba dulu. Nah, oke, jumlah hartamu saat ini, misalnya kita coba yang sudah mencapai nisab dan haul ya, adik-adik semuanya ya, biar kita bisa lihat jawabannya. Berapa jumlah zakat yang harus dikeluarkan, yang bisa dikeluarkan. Misalnya 300 juta.
enter. Nah, terus karena dia lebih dari nisab ya, kan nisabnya 248.200.000. Tadi hartanya berapa? 300 juta. Berarti sudah mencapai nisab, maka dia lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa tahun hartamu mengendap? Nah, haulnya kan 1 tahun. Nah, misalnya mengendapnya 2 tahun, udah lebih dari haul. Oke, enter. Nah, berarti dia langsung eh, apa namanya? Ayo kita hitung zakat yang harus kamu keluarkan. Nah, terus kita tuliskan jumlah hartamu saat ini sama kayak tadi ya, 300 juta. Oke, kita enter. Nah, ini muncul ya. Nah, jadi tadi sebesar berapa? 7.500.000 ya. Kita coba hitung ya. Benar nggak ya? Kan tadi ini kan tadi kita mau tahu ya jawabannya. Nah, ini kakak mau tampilkan kalkulator ya. Sesuai nggak ya hitungan yang ada di Scratch dengan yang di kalkulator? Misalnya tadi hartanya berapa? 300 juta ya. Nih, 300 juta dikali 2,5 dibagi dikali 2,5 sama dengan kayak dibagi 100. Iya benar, 7.500.000. Nah, jadi ini harta yang harus dikeluarkan nih kalau kita punya uang sebanyak 300 juta dan mengendap uangnya mengendap, nah ya maksudnya mengendap di sini berarti nggak dipakai, jadi tetap jumlahnya tetap atau lebih ya. Nah, tidak berkurang maksudnya. Maka harta yang atau jumlah zakat yang wajib kita keluarkan adalah sebesar 7.500.000 gitu ya. Sama ya jawabannya tadi dengan yang eh, yang ada di stage tadi. Oke, nah, sudah. Oke, sekarang kakak tampilkan lagi ya. Nah, ini coba adik-adik semuanya periksa dulu. Periksa dulu sama tidak susunan kodenya. Oke, sudah sama semuanya? Ya, sudah dicoba berhasil semuanya? Iya, alhamdulillah. Oke, kalau sudah nanti di save ya, adik-adik semuanya ya. Di save terus kita kasih nama di sini. Apa namanya nih? Kalkulator zakat. Nah, oke. Oke, sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Ya, adik-adik semuanya tadi kita sudah membuat kalkulator zakat bersama-sama. Nah, insya Allah bermanfaat ya. Nanti adik-adik bisa kembangkan aplikasinya misalnya. Jadi lebih simpel, tampilannya lebih bagus gitu kalau adik-adik udah bisa belajar yang lain ya. Oke, semoga bermanfaat ilmunya ya dan juga insya Allah apa aplikasi sederhana ini insya Allah bisa bermanfaat ya adik-adik untuk orang yang mau membayar zakat. Nah, jadi ini sangat bermanfaat dan apa eh, kata Rasulullah SAW apa khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi dengan kita membuat kalkulator zakat ini kalau kita niatkan untuk Allah dan bisa bermanfaat untuk orang lain ini juga termasuk ibadah gitu ya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga apa Allah berikan kita kemudahan dalam belajar ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.